Kenapa banyak orang tua kita terlihat sehat, tapi tiba-tiba divonis gagal ginjal atau bahkan kanker, padahal makanannya terlihat biasa saja? Kenapa angka penyakit serius pada lansia terus meningkat, walau mereka tidak pernah merokok atau konsumsi obat sembarangan? Ternyata jawabannya ada di dapur sendiri, di benda yang setiap hari kita pakai tanpa curiga, minyak goreng bekas. Ya, minyak yang kita pakai berulang-ulang itu ternyata bukan sekadar berubah warna, tapi berubah jadi racun perlahan. Banyak keluarga tidak sadar, mereka sedang menyuapi orang tuanya dengan zat berbahaya yang bisa merusak organ tubuh sedikit demi sedikit. Di video ini, kita akan bongkar habis bagaimana minyak goreng bekas bisa membuat lansia terkena penyakit berat, dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, hingga kanker hati. Dan yang paling mengejutkan, gejalanya hampir tak terasa sampai semuanya terlambat. Tonton sampai habis, sebelum nasi jadi bubur, dan nyawa orang tercinta jadi taruhannya. Sahabat klinik Syifa, pernah nggak sih kalian merasa heran? Kenapa orang tua kita yang sehari-hari makan di rumah, nggak pernah jajan aneh-aneh, justru malah divonis gagal ginjal atau kanker? Ternyata, musuhnya bukan dari luar, tapi dari dapur sendiri. Minyak goreng bekas yang dipakai berulang kali bisa menjadi sumber penyakit mematikan yang diam-diam mengintai para lansia. Di video ini, kita akan kupas tuntas bagaimana zat beracun dalam minyak bekas bisa menggerogoti tubuh orang tua secara perlahan, tanpa kita sadari. Jadi, kalau kamu peduli sama kesehatan orang tua, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Karena satu klik kamu bisa menyelamatkan nyawa orang tercinta. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan membuka mata kamu tentang bahayanya minyak bekas ini. Minyak goreng bekas adalah minyak yang telah digunakan untuk menggoreng satu atau beberapa kali. Biasanya warnanya sudah tidak bening lagi, lebih gelap, kental, kadang berbuih, dan baunya pun sedikit menyengat. Tapi meski begitu, banyak keluarga di Indonesia, terutama yang tinggal bersama lansia, masih sering menggunakan minyak seperti ini untuk memasak ulang. Kenapa? Ada banyak alasannya. Ingin hemat, merasa sayang membuang minyak yang masih terlihat, bisa dipakai. Atau karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Sayangnya, kebiasaan ini justru menyimpan bahaya besar. Apalagi bagi lansia yang fungsi organnya sudah mulai melemah. Makin sering minyak dipanaskan, makin banyak struktur kimianya yang rusak. Setiap kali minyak digunakan, akan terjadi proses yang disebut oksidasi dan polimerisasi, yaitu ketika lemak dalam minyak pecah dan bereaksi dengan udara. Akibatnya, terbentuklah radikal bebas, asam lemak trans, dan senyawa karsinogenik seperti akrolein, benzopiren, dan aldehida, zat yang dikenal sebagai pemicu kanker, gangguan ginjal, dan kerusakan sel. Lebih ngerinya lagi, semua itu tidak terlihat oleh mata. Kita hanya lihat minyaknya sedikit lebih gelap, tapi tak tahu bahwa kandungan racunnya bisa berkali-kali lipat dari minyak segar. Apalagi kalau minyaknya dipakai berulang-ulang, lebih dari 3-4 kali. Setiap tetesnya bisa berubah menjadi pemicu penyakit kronis yang menyerang tubuh perlahan, tanpa gejala awal yang jelas. Minyak bekas juga membuat makanan yang digoreng menjadi lebih keras, gosong, dan mengandung akrilamida, zat berbahaya yang dapat menumpuk di organ tubuh dan sulit dibuang oleh ginjal. Bayangkan, para lansia yang setiap hari makan gorengan atau masakan rumah dengan minyak bekas, sebenarnya sedang mengonsumsi racun perlahan yang bisa menyebabkan kerusakan hati, ginjal, hingga kanker. Yang lebih miris, banyak orang mengira bahwa, asal tidak gosong, maka minyak itu masih aman dipakai. Padahal kerusakan struktur minyak terjadi sejak pertama kali ia dipanaskan, terutama jika digunakan pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Inilah yang membuat minyak bekas menjadi silent killer, pembunuh diam-diam di meja makan kita sendiri. Jadi, jika selama ini kita berpikir bahwa kita sudah memberi makanan terbaik untuk orang tua kita, bisa jadi kita tanpa sadar justru memberikan mereka bahaya yang dikemas dalam bentuk tahu goreng atau tempe goreng yang renyah. Ginjal adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, menyaring limbah dan racun dari darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, hingga mengatur tekanan darah. Tapi pada lansia, fungsi ginjal sudah menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Jika organ ini terus-terusan diserang zat beracun dari makanan, termasuk dari minyak goreng bekas,
maka kerusakan akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Minyak bekas yang dipanaskan berulang kali menghasilkan senyawa kimia berbahaya seperti aldehida, akrolein, dan peroksida lemak. Zat-zat ini masuk ke tubuh lewat makanan yang terlihat normal, seperti tempe goreng, ikan kering, atau kerupuk. Tapi setelah masuk ke dalam darah, racun ini menyerang jaringan halus dalam ginjal, terutama bagian penyaringnya, yang disebut glomerulus. Glomerulus ini ibarat saringan halus yang menjaga agar racun terbuang dan nutrisi tetap terserap. Ketika diserang terus-menerus, penyaring ini rusak, bocor, bahkan bisa gagal total. Dan yang bikin ngeri, gejala awal kerusakan ginjal itu nyaris tak terasa. Lansia hanya merasa lemas, gampang capek, kadang bengkak di kaki atau mual ringan, yang sering dianggap wajar karena usia. Padahal itu bisa jadi tanda bahwa ginjal mereka sudah tidak mampu membuang racun dengan baik. Akibatnya, racun menumpuk dalam tubuh, menyerang organ lain, dan menyebabkan gagal ginjal kronis yang butuh cuci darah seumur hidup. Bukan hanya itu, minyak bekas juga memicu peningkatan kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida yang memperberat kerja ginjal. Ketika pembuluh darah di ginjal tersumbat lemak jahat, aliran darah ke ginjal terganggu, dan proses penyaringan racun menjadi tidak optimal. Dalam jangka panjang, ini memperparah kerusakan ginjal bahkan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, lingkaran setan penyakit yang banyak dialami lansia. Yang lebih menyedihkan, kerusakan ginjal akibat makanan jarang disadari. Banyak keluarga baru menyadari setelah lansia muntah darah, tak sadarkan diri, atau hasil lab menunjukkan angka kreatinin melonjak tinggi. Semua itu bisa dicegah, kalau saja kita lebih peduli dari sekarang. Mulai hari ini, pertanyakan kembali, dari mana minyak goreng yang kita pakai? Sudah berapa kali dipakai? Dan siapa yang memakannya? Karena mungkin, kita sedang memberi makanan yang tampak sederhana, tapi diam-diam merusak ginjal orang tua tercinta setiap harinya. Kata yang terdengar menakutkan. Apalagi jika menimpa orang tua kita di usia senja. Banyak keluarga bingung ketika dokter menyampaikan kabar bahwa seorang lansia terkena kanker hati, usus, atau pankreas, padahal selama ini tidak pernah merokok, jarang konsumsi daging merah, bahkan hidupnya terbilang sederhana. Tapi ada satu hal yang sering luput diperhatikan. Penggunaan minyak goreng bekas yang sudah berulang kali dipakai di rumah. Setiap kali minyak dipanaskan, terutama di atas suhu 180 derajat Celcius, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan senyawa berbahaya seperti akrolein, aldehida, dan polisiklik aromatik hidrokarbon, PAH. Senyawa-senyawa ini bersifat karsinogenik, artinya mereka dapat memicu pertumbuhan sel abnormal yang menjadi cikal bakal kanker. Ketika minyak bekas ini digunakan lagi dan lagi untuk menggoreng makanan seperti tahu, tempe, ikan, atau ayam, zat-zat karsinogen ini makin menumpuk dalam minyak, lalu masuk ke dalam tubuh setiap kali makanan itu dikonsumsi. Bagi lansia, yang sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, zat-zat tersebut menjadi lebih berbahaya. Tubuh mereka kesulitan melawan kerusakan sel akibat paparan racun ini. Akibatnya, mutasi genetik bisa terjadi lebih cepat. Sel-sel tubuh yang seharusnya mati secara alami bisa berkembang menjadi tumor ganas, karena terus-menerus terpapar zat karsinogenik. Salah satu organ yang paling rentan terhadap efek minyak bekas adalah hati. Hati adalah pusat detoksifikasi tubuh. Jika hati terus-menerus harus memproses zat beracun dari minyak goreng bekas, lama-lama kemampuan regenerasi sel hatinya akan rusak. Ini bisa memicu kanker hati, salah satu jenis kanker paling mematikan yang sering menyerang lansia tanpa gejala awal. Tidak hanya hati, usus besar juga sangat terpengaruh. Makanan yang digoreng dalam minyak bekas cenderung lebih keras, gosong, dan sulit dicerna. Saat masuk ke saluran cerna, bagian yang gosong ini bisa melukai dinding usus dan memicu peradangan kronis. Dalam jangka panjang, ini bisa berkembang menjadi kanker kolorektal, jenis kanker yang sangat sulit dideteksi dini pada lansia. Lebih menyedihkan lagi, sebagian besar keluarga baru menyadari ketika kanker sudah memasuki stadium lanjut. Ketika sudah ada penurunan berat badan drastis, nyeri hebat, atau muntah darah, barulah pemeriksaan dilakukan, dan saat itu, kesempatan untuk sembuh sudah sangat kecil. Padahal, semua itu bisa dicegah hanya dengan satu langkah kecil,
berhenti menggunakan minyak goreng bekas. Jadi kalau kamu masih menyimpan botol berisi minyak hitam pekat di dapur, sekarang saatnya bertanya, apakah minyak ini layak dipakai? Atau sedang saya simpan untuk menghancurkan tubuh orang yang saya sayangi perlahan-lahan? Jantung adalah mesin utama kehidupan. Tapi pada lansia, mesin ini sudah lemah dan rawan mogok. Celakanya, tanpa sadar kita mempercepat kerusakan itu lewat makanan sehari-hari yang digoreng dengan minyak bekas. Ya, minyak yang terlihat masih bisa dipakai, itu ternyata punya potensi besar merusak jantung dan pembuluh darah, terutama pada usia lanjut. Minyak goreng yang dipakai berulang menghasilkan lemak trans dan peroksida lemak. Dua zat ini sangat berbahaya karena bisa meningkatkan kolesterol jahat, LDL, secara signifikan, sekaligus menurunkan kolesterol baik, HDL, dalam tubuh. Kolesterol jahat inilah yang nantinya menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak keras, dan menyumbat aliran darah menuju jantung. Akibatnya, serangan jantung, gagal jantung, atau stroke bisa terjadi tanpa peringatan. Lansia sangat rentan terhadap kondisi ini karena pembuluh darah mereka sudah tidak sefleksibel dulu. Penumpukan lemak sedikit saja bisa langsung menyebabkan gangguan serius. Bahkan banyak lansia yang terlihat sehat, masih bisa jalan, ngobrol, dan bercanda, tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah dicek, ternyata jantungnya berhenti karena tersumbat total. Dan penyebabnya? Makanan rumahan yang digoreng dengan minyak hitam legam berulang-ulang. Tak hanya itu, minyak bekas juga merangsang peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini bukan hanya membuat pembuluh darah menyempit, tapi juga meningkatkan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi. Jika darah dipompa dalam tekanan tinggi terus-menerus, jantung bekerja lebih keras dari biasanya. Dalam jangka panjang, jantung bisa membesar, melemah, dan akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Lebih buruk lagi, minyak bekas yang mengandung senyawa aldehida dan akrolein juga bisa merusak elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah yang seharusnya lentur untuk mengalirkan darah dengan lancar menjadi kaku dan rapuh. Ini yang membuat lansia rentan mengalami pecah pembuluh darah, terutama di otak, dan menyebabkan stroke mendadak yang melumpuhkan tubuh. Coba pikirkan, berapa banyak lansia yang kita lihat setiap hari masih rajin makan gorengan? Dari pisang goreng, tahu isi, sampai ayam tepung, semuanya tampak biasa saja. Tapi jika semua itu dimasak dengan minyak yang sudah rusak secara kimia, maka setiap gigitannya adalah langkah kecil menuju serangan jantung mematikan. Inilah saatnya kita bertindak. Hentikan kebiasaan, sayang minyak. Karena lebih sayang nyawa orang tua. Gantilah minyak secara rutin, dan beralihlah ke cara masak yang lebih sehat. Jantung mereka pantas mendapatkan perlindungan terbaik dari kita. Salah satu alasan mengapa minyak goreng bekas sangat berbahaya, adalah karena efeknya tidak langsung terasa. Zat beracun yang dihasilkan dari minyak bekas tidak bekerja seperti racun cepat yang langsung menimbulkan muntah atau pingsan. Sebaliknya, ia bekerja pelan, diam-diam, tapi pasti, merusak tubuh sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya muncul sebagai penyakit serius ketika sudah sulit ditangani. Inilah yang membuat minyak bekas sangat berbahaya bagi lansia. Sistem imun yang menurun, kemampuan tubuh melawan racun yang melemah, dan metabolisme yang lambat membuat zat berbahaya dari minyak bekas lebih cepat menumpuk di dalam tubuh mereka. Namun, tubuh tetap berusaha beradaptasi dan menyembunyikan gejalanya, hingga akhirnya organ vital seperti ginjal, hati, dan jantung mulai rusak permanen. Misalnya, kerusakan ginjal awal tidak langsung menimbulkan nyeri hebat. Yang terasa hanya lelah berkepanjangan, kadang bengkak di kaki, atau sulit tidur. Tapi banyak orang menganggap itu biasa pada usia lanjut. Sama halnya dengan awal mula kanker hati. Tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tajam. Yang muncul hanya mual, turunnya nafsu makan, atau berat badan turun tanpa sebab. Lagi-lagi dianggap hal biasa karena faktor usia. Padahal pada saat gejala itu mulai terasa, kerusakan di dalam tubuh sudah mencapai lebih dari 60-70%. Ini adalah titik kritis, di mana pengobatan tidak lagi murah, dan peluang sembuh pun menipis drastis. Kenapa bisa seperti ini? Karena senyawa seperti akrolein, aldehida, dan asam lemak trans dari minyak bekas menumpuk secara akumulatif. Setiap kali orang tua kita makan gorengan dengan minyak bekas,
Tubuhnya menerima sedikit racun. 1 kali tidak masalah. 2 kali pun belum terasa. Tapi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, semua racun itu membentuk kerusakan permanen. Yang lebih menyedihkan, kita seringkali baru bereaksi saat sudah terlambat. Baru panik ke dokter ketika orang tua muntah darah, kejang, atau tidak sadarkan diri. Baru menyadari bahayanya minyak bekas saat sudah terbaring di ruang ICU. Padahal semua itu bisa dicegah jika kita bertindak lebih awal. Inilah saatnya kita ubah cara pandang. Jangan tunggu gejala datang baru peduli. Minyak yang warnanya sudah gelap, baunya tengik, atau sudah dipakai lebih dari 2 kali, lebih baik dibuang daripada merusak kesehatan orang yang kita cintai. Lebih baik kehilangan beberapa ribu rupiah daripada kehilangan kesempatan menyelamatkan nyawa. Setelah memahami semua bahaya dari penggunaan minyak goreng bekas, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Apakah kita harus berhenti makan gorengan selamanya? Tentu tidak. Solusinya bukan melarang, tapi mengganti cara memasak dan memilih bahan agar lebih aman, terutama untuk lansia yang tubuhnya jauh lebih rentan. Langkah pertama yang paling penting adalah hindari menggunakan minyak goreng lebih dari 2 kali pemakaian. Meskipun terlihat masih bersih atau tidak berbau, secara kimia, minyak yang sudah dipanaskan 2 kali sudah mengalami perubahan struktur dan mulai membentuk senyawa berbahaya. Jika tetap ingin menggunakannya, simpan dalam wadah tertutup, jangan campur minyak lama dengan yang baru, dan jangan gunakan untuk menggoreng makanan bertepung atau bersuhu tinggi seperti ayam tepung atau kerupuk. Kedua, gunakan minyak goreng yang lebih stabil terhadap panas, seperti minyak kelapa murni, VCO, atau minyak sawit yang difortifikasi. Hindari minyak yang mudah rusak seperti minyak jagung atau minyak kedelai untuk penggorengan berulang. Dan yang paling penting, jangan menggoreng dalam suhu terlalu tinggi. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat minyak rusak. Gunakan api sedang dan matikan kompor segera setelah makanan matang. Ketiga, perhatikan warna, bau, dan konsistensi minyak. Jika warnanya sudah kehitaman, baunya tengik, berbuih, atau ada kerak di dasar wajan, itu tanda bahwa minyak sudah tidak layak pakai. Segera buang. Jangan sayang uang 1.000 atau 2.000 rupiah, karena bisa berujung pada biaya rumah sakit jutaan bahkan nyawa yang hilang. Keempat, ganti teknik memasak. Tidak semua makanan harus digoreng. Panggang, kukus, rebus, atau tumis ringan adalah alternatif yang lebih sehat. Untuk orang tua, terutama yang sudah punya riwayat kolesterol, hipertensi, atau ginjal, makanan kukus dan rebus jauh lebih aman dan tetap lezat jika dikreasikan dengan bumbu alami. Kelima, edukasi keluarga. Seringkali yang memasak adalah asisten rumah tangga, anak, atau cucu. Pastikan semua orang tahu betapa bahayanya minyak goreng bekas. Tempelkan pengingat di dapur, atau sediakan minyak segar di tempat yang mudah terlihat agar tidak tergoda pakai yang lama. Terakhir, bantu orang tua kita dengan mengkonsumsi makanan pelindung organ seperti sayur hijau, buah-buahan kaya antioksidan, apel, tomat, semangka, dan cukup air putih. Ini bisa membantu tubuh mengeluarkan racun lebih cepat dan menjaga fungsi ginjal serta hati tetap optimal. Menjaga lansia tetap sehat bukan perkara rumit. Cukup mulai dari hal kecil, seperti mengganti minyak goreng lebih sering dan memasak dengan cara yang bijak. Karena sesungguhnya, makanan adalah obat, atau justru bisa jadi racun, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Sahabat Klinik Syifa, sekarang kita tahu, bahaya minyak goreng bekas bukanlah mitos. Ia benar-benar bisa menjadi racun diam-diam yang merusak tubuh orang tua kita sedikit demi sedikit. Dari ginjal yang rusak, hati yang melemah, pembuluh darah yang tersumbat, hingga kanker yang muncul tanpa gejala. Semuanya bisa bermula dari minyak yang tak lagi layak pakai. Mungkin kita tak bisa mengubah kebiasaan orang tua secara drastis, tapi kita bisa memulainya dari dapur sendiri. Gantilah minyak lebih sering, kurangi gorengan, dan pilih cara masak yang lebih sehat. Karena tindakan kecil hari ini bisa menyelamatkan nyawa mereka esok hari. Kalau kamu sayang orang tuamu, bagikan video ini sekarang. Jadikan ini pengingat untuk seluruh keluarga. Klik like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan info penting lain seputar kesehatan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.
Jaga kesehatan, jaga orang tuamu, dan jaga pilihanmu hari ini. Karena itulah yang menentukan masa depan mereka.